Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 25 hingga 38. Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 25 hingga 38. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Benar ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bersama-sama sebagai satu keluarga dalam Engkau belajar akan firman-Mu. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kami siarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja, mengurapi kami, menguasai hati pikiran kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada pagi ini Tuhan, kami, hati kami, pikiran kami memandang pada Engkau Tuhan, pada salib-Mu, fokus akan firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan masanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang bekerja menjamah kami. Ini doa kami, syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, mari kita berikan sorak-sorai muliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin semuanya. Silakan duduk saudara-saudari dalam Kristus. Baiklah, saya sangat bersyukur pada pagi ini karena dapat menyampaikan firman Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih atas dorongan ataupun kalau ada yang menyampaikan tahniah kepada saya dan istri saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Maaf jika tidak dapat membalas satu persatu chat Anda ataupun WhatsApp Anda, tapi saya sangat bersyukur karena dapat bersama-sama sebagai satu keluarga, kita saling mendorong sama kita. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan lagi siri khotbah kita daripada Kisah Para Rasul. Nah, saudara-saudari dalam Kristus, jikalau 2 minggu yang lalu kita belajar bersama-sama bagaimana kuasa Injil mengubah seorang pribadi, yaitu yang dikenali sebagai Saulus, ataupun kemudiannya namanya sudah diubah daripada Saulus kepada Paulus. Nah, pertemuan Paulus, kita tahu bahwa dalam
perjalanannya ke Damsyik, dia mengalami satu pertemuan dengan Allah, dengan Yesus. Dan pertemuannya dengan Yesus itu mengubah hidupnya. Daripada seorang penganiaya, seorang yang selalu menganiaya orang-orang percaya. Setelah pertemuannya dengan Yesus, hidup Paulus diubah daripada penganiaya menjadi seorang penginjil. Khususnya kepada orang-orang di kalangan orang-orang bukan Yahudi. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Kalau kita perhatikan, firman yang Allah sampaikan kepada Ananias. Di mana Tuhan menyatakan kepada Ananias tentang rencananya, rencana Allah di dalam hidup Paulus. Dikatakan dalam ayat 15 pasal yang ke-9, dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini, yaitu Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam ayat yang diwarna merahkan itu, bangsa-bangsa lain. Nah, ini memberikan kita sebuah gambaran besar. Pada waktu itu, bahwa Allah juga mempunyai rencana keselamatan. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Orang-orang yang juga bukan daripada Yahudi. Nah, dalam pasal yang ke-10 ini, pada hari ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana permulaan Injil itu disampaikan kepada orang bukan Yahudi. Nah, pada permulaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ini sebenarnya menceritakan tentang Kornelius, di mana Kornelius mendapat sebuah penglihatan atau visi di mana seorang malaikat Tuhan datang kepadanya dan menyuruh Kornelius untuk menjemput Petrus supaya datang kepadanya. Dan setelah itu, Petrus juga mendapat penglihatan atau visi di mana Tuhan memperlihatkan kepadanya berbagai jenis binatang yang tidak boleh dimakan menurut peraturan orang Yahudi. Dan pada masa itu Allah berbicara kepada Petrus untuk memakan binatang-binatang tersebut. Nah, melalui pribadi Kornelius dan Petrus ini, suatu titik perubahan terjadi di antara orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Pada mulanya kedua pihak ini, orang bukan Yahudi dan orang Yahudi, mempunyai perbezaan. Ada pemisahan, ada tembok pemisah, ada penolakan, bahkan ada satu perbezaan yang menghalang mereka untuk bergaul. Dan keadaan ini juga sebenarnya berlanjutan bertahun-tahun lamanya. Namun demikian, tembok pemisah di antara kedua pihak ini, orang Yahudi dan bukan Yahudi akan mulai dirobohkan. Bermula daripada visi ataupun penglihatan yang disampaikan oleh Allah kepada Kornelius dan juga Petrus. Dan ini juga turut menjadi suatu titik permulaan bagi firman Allah itu disampaikan kepada bangsa bukan Yahudi. Bahkan sampai hari ini kita dapat belajar mengenal firman Allah itu karena titik permulaan ini. Mengapa? Karena Allah di dalam Yesus Kristus ingin mempersatukan semua orang. Kristus ingin mempersatukan semua orang. Maka itu kita masuk dalam poin kita yang pertama. Visi yang mengubah bangsa-bangsa adalah visi di mana Kristus menyatukan semua orang. Dalam ayat yang ke-28 hingga 29 mengatakan, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apakah sebabnya kamu memanggil aku. Nah, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh Petrus semasa dia tiba ke rumah Kornelius. Nah, saudara-saudari dalam Kristus, sebelum Yesus datang ke dunia pada 2000 tahun yang lalu, tidak ada
kedamaian. Tidak ada perdamaian di antara bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Semua orang bukan Yahudi daripada setiap peradaban sangat membenci orang-orang Yahudi. Dan membenci adat mereka dan kepercayaan mereka. Alasannya adalah, mengapa permusuhan ini berlaku? Karena sifat eksklusif bangsa Yahudi. Yaitu mereka adalah umat terpilih. Bagi mereka, mereka adalah umat terpilih, umat yang istimewa. Dan Tuhan telah membuat perjanjian dengan mereka di Gunung Sinai. Semua tahu kalau kita perhatikan dalam perjanjian lama. Dan orang bukan Yahudi tidak termasuk di dalam perjanjian tersebut. Maka itu bangsa Yahudi, mereka cenderung untuk memandang rendah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ataupun bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan mereka mengasingkan diri mereka daripada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, hukum yang Tuhan berikan kepada mereka melalui Musa, menghendaki mereka untuk tidak mengambil bahagian di dalam persekutuan dengan orang bukan Yahudi. Semasa Tuhan memberikan hukum di Gunung Sinai. Sama ada dari segi perkawinan, dari segi politik, maupun secara sosial. Mereka tidak boleh bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam masa yang sama, dalam semangat mereka untuk mematuhi perintah itu, mereka juga bahkan menambahkan peraturan-peraturan ataupun sekatan-sekatan tertentu yang membatasi diri mereka dengan bangsa lain. Supaya mereka tidak bergaul dengan orang bukan Yahudi. Mereka menambah-nambahnya. Seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat 28 tadi, mereka sama sekali dikatakan tidak boleh makan bersama. Tidak boleh bergaul rapat dengan orang bukan Yahudi, karena kalau mereka makan bersama ataupun bergaul rapat dengan orang bukan Yahudi, mereka orang Yahudi itu akan dianggap najis. Tidak kudus, tidak suci. Nah, pada mulanya dalam ayat 28 tadi kita juga dapat perhatikan. Sebenarnya Petrus juga dia mempunyai sikap sedemikian, prejudis ataupun memandang, tidak mau bergaul dengan Cornelius. Dia juga mempunyai mentaliti yang sama terhadap orang bukan Yahudi. Tetapi dia telah menerima sebuah penglihatan yang mengubahkan pandangannya mengenai orang bukan Yahudi. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 hingga 11. Di dalam penglihatan ini, Petrus melihat sehelai kain. Di mana ada kain besar turun ke bumi. Dan di atas kain besar itu ada semua jenis haiwan, reptilia dan juga burung. Termasuk semua haiwan yang dilarang dimakan oleh orang Yahudi. Itu kita boleh perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-11. Ada peraturan-peraturan ataupun larangan makanan bagi orang Yahudi. Semuanya ada dalam penglihatan Petrus pada waktu itu. Dan kemudian Petrus mendengar perintah Tuhan untuk supaya Petrus makan daging binatang-binatang tersebut. Dalam ayat 15 dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, daripada ayat ini sebenarnya, ini adalah satu titik perubahan yang besar bagi seorang Yahudi, bagi Petrus. Mengapa? Karena selepas ini, selepas dia mendengarkan perintah daripada Allah, ini berarti bahwa Petrus harus berhenti menganggap mana-mana haiwan ataupun reptilia ataupun burung itu sebagai najis. Dan setelah penglihatan ini, ada peristiwa di mana Cornelius meminta Petrus untuk datang ke rumahnya. Dalam masa yang sama juga, karena penglihatan ini, karena permintaan Cornelius ini, maka sebab itu bukan hanya larangan makanan, tapi bergaul juga. Petrus harus meruntuhkan tembok di antara dia, orang Yahudi, dan orang bukan Yahudi, supaya dia bergaul rapat dengan orang bukan Yahudi. Bermakna bahwa Petrus harus mulai bersosial dengan orang bukan Yahudi. Nah, jikalau Petrus menganggap mereka sebagai perkara yang najis, maka sudah pastinya dia memberontak, betul tidak? Dia memberontak terhadap ketetapan Allah.
Dan Petrus pastinya menghalang pekerjaan Allah. Di mana Allah sudah kerjakan melalui Yesus Kristus. Yaitu pekerjaan mulianya untuk membawa perdamaian di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dalam ayat 25 hingga 26 kita dapat melihat suatu peristiwa yang sangat penting. Bagi saya ayat ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting yang menghancurkan tembok pemisah di antara orang Yahudi dan juga bukan Yahudi. Mari kita perhatikan bersama-sama, mari kita baca bersama-sama ayat 25 hingga 26. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah suatu ayat yang sangat bermakna. Oke, selepas berabad-abad, selepas bertahun-tahun, kita melihat seorang bukan Yahudi yang dulunya membenci orang Yahudi karena adat mereka, kepercayaan mereka. Sekarang orang bukan Yahudi ini memberi penghormatan kepada seorang Yahudi. Dan dalam masa yang sama, selepas berabad-abad, selepas bertahun-tahun, kita dapat melihat seorang Yahudi yang dulunya memandang rendah kepada orang bukan Yahudi, mengangkat seorang bukan Yahudi untuk berdiri bersamanya dan menganggapnya sebagai manusia, setara, sesama manusia. Tembok pemisah sudah diruntuhkan. Bermakna bahwa perdamaian terjadi karena Yesus Kristus, yaitu Raja Damai. Yesus telah merobohkan tembok pemisah di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi dan menyatukan semua orang. Maka sebab itu pada hari ini kita semua diberi anugerah, dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Mengapa? Karena titik permulaan ini terjadi. Firman Allah itu disampaikan kepada orang bukan Yahudi. Dan ini dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 2 ayat 13 hingga 14 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perbezaan budaya, sosial, ataupun bahasa dan sebagainya bukanlah suatu penghalang untuk kita hidup di dalam sebuah masyarakat yang beriman. Mengapa? Karena Yesus sudah mempersatukan kita melalui penebusannya. Pada hari ini kita datang beribadah bersama-sama daripada berbagai suku, bahasa, budaya, sosial kita. Mengapa? Karena Yesus Kristus sudah mempersatukan kita semua. Dalam Galatia 3 ayat 8, firman Tuhan memberitahu kita dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita semua satu di dalam Yesus. Katakan kepada kiri dan kananmu, kita semua satu di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena kita semua adalah satu di dalam Kristus Yesus, maka kita semua harus mengetepikan perbezaan yang ada. Jangan memandang rendah terhadap sesama kita. Mengetepikan perbezaan yang ada. Demikian juga dengan mereka yang hidupnya sudah jauh dengan Tuhan. Ataupun yang sudah jatuh ke dalam dosa. Marilah kita belajar untuk tidak menghakimi mereka. Tetapi apa yang kita lakukan adalah di mana kita membawa mereka untuk mengenal kasih Allah melalui sikap dan perbuatan kita. Mari kita belajar untuk menerima satu dengan yang lain dan hidup damai di dalam Yesus. Yesus mengajarkan kita untuk kita saling mengasihi, betul tidak? Kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi dirimu sendiri.
Mari kita belajar mengasihi sama kita. Jangan memandang perbezaan apapun dalam hidup kita. Belajar untuk menunjukkan kasih. Adakah Allah adakah kamu semua menunjukkan sikap pilih kasih ataupun penolakan terhadap seseorang ataupun penganut lain ataupun sesama orang beriman? Sebagai orang percaya, maukah kita semua mengalu-alukan mereka yang belum mengenal Tuhan ataupun yang sudah jauh daripada Tuhan untuk membawa mereka bersekutu kembali ke dalam keluarga Allah? Mari pada pagi ini kita belajar untuk menerima sesama kita di dalam Kristus. Mengapa? Karena Kristuslah yang menyelamatkan semua orang. Maka itu kita masuk dalam poin yang kedua. Visi yang mengubah bangsa-bangsa adalah visi di mana Kristuslah yang menyelamatkan semua orang. Ayat yang ke-34 dan hingga 35 mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, di dalam permulaan pasal 10 ini, oke, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 hingga 2 kalau Anda baca, kita diperlihatkan tentang seorang pribadi, yaitu Kornelius. Nah, dikatakan dalam ayat 1 hingga 2, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, perhatikan di sini. Kornelius dan seisi rumahnya bukanlah orang Yahudi. Oke? Tetapi mereka beribadah kepada Allah bangsa Yahudi, Allah umat Israel. Bahkan dikatakan bahwa Kornelius ini memberi sedekah kepada umat Yahudi. Seorang yang pemurah. Oke? Dan ini jelas menunjukkan bahwa Kornelius taat dan setia kepada Allah bangsa Yahudi, Allah umat Israel. Nah, saudara-saudari dalam Kristus, ya, Allah sememangnya berkenan terhadap doa dan sedekah Kornelius. Namun demikian, apakah hal itu cukup bagi Kornelius untuk menerima keselamatan? Apakah itu cukup? Sekadar memberi sedekah, berbuat baik. Sudah pasti tidak. Mengapa? Kornelius dan seisi rumahnya terlebih dahulu harus mendengarkan berita baik, keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus dalam hidupnya. Sebab itu Allah memberikan visi kepada Kornelius supaya menjemput Petrus untuk datang ke rumahnya supaya Kornelius mendengarkan berita baik itu. Semua orang percaya, oke, kita sudah menerima Yesus dalam hidup kita. Tetapi bagaimana orang di luar sana yang belum mengenal Yesus? Semua orang harus menerima Yesus Kristus dalam hidupnya untuk mendapatkan keselamatan yang kekal. Mengapa? Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada siapa yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Yesuslah jalan kebenaran, keselamatan. Keselamatan bagi semua bangsa sebenarnya merupakan rencana awal Allah lagi sejak permulaannya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, oke? Dan ia dinyatakan sebenarnya semasa Allah memanggil Abraham. Di mana dalam Kejadian pasal 22 ayat 18 dikatakan, oleh kerana keturunan mula semua bangsa di bumi, semua bangsa, perhatikan di sana, akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Yang peliknya adalah kalau kita perhatikan, orang Yahudi mereka sangat kenal dengan firman Allah. Oke? Tetapi yang peliknya adalah mengapa mereka tidak sedar, saya perhatikan apa setelah saya membaca, mengapa mereka tidak sedar akan perkataan ini. Di mana Tuhan katakan semua bangsa diselamatkan. Bukan hanya mereka.
Berarti bahwa kita kena mengenal, kita kena tahu. Semua bangsa itu sebenarnya diselamatkan oleh Allah. Itu adalah rencana awal Allah dari mulanya lagi. Di dalam perjanjian lama juga kita dapat melihat contoh yang lebih jelas mengenai belas kasihan Allah terhadap orang bukan Yahudi, yaitu dalam kitab Yunus. Oke, di mana Allah mengutus Yunus untuk memberi amaran kepada orang-orang di kota Niniwe, di mana dikatakan bahwa mereka akan dihukum oleh Allah oleh sebab dosa-dosa mereka, dan orang-orang di kota Niniwe ini bukanlah orang Yahudi. Kalau kamu baca di sana, bangsa-bangsa lain. Tetapi orang-orang Niniwe pada waktu itu, apa yang berlaku setelah mereka mendengar amaran itu, mereka cepat bertobat. Dan Allah menyelamatkan mereka daripada kehancuran. Nah, maka itu jelas menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak memilih kasih. Allah tidak memandang siapapun berdasarkan bangsa, kedudukannya, budayanya, latar belakang sosial dan sebagainya. Allah sangat mengasihi semua orang. Apabila Yesus datang ke dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, dia juga menunjukkan belas kasihan yang sama kepada orang bukan Yahudi. Sebagai contoh kalau kita perhatikan dalam Markus 7, 25 hingga 29, ada cerita tentang seorang perempuan. Perempuan Yunani di mana dia mau supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dan karena imannya, apa yang berlaku, Yesus menyembuhkan anak perempuan ini. Dan dalam Matius juga pasal 8 ayat 5 hingga 11 turut menceritakan tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus terhadap hamba perwira Roma. Karena imannya, Yesus menyembuhkan. Yesus juga menunjukkan keterbukaannya kepada bangsa lain. Maka itu saudara-saudara dalam Kristus, Allah tidak membeza-bezakan orang. Siapapun Anda, Yesus Kristus akan tetap menerima Anda jikalau Anda datang kepadanya dengan penuh pertaubatan. Dengan penuh iman. Mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Allah di dalam hidup Anda. Apapun masa lalumu, apapun yang sudah berlaku dalam hidupmu, seberapa jauh engkau jatuh, jikalau kita datang kepada Yesus, Yesus akan tetap menerima kita dengan tangan terbuka. Tangannya sentiasa terbuka untuk menerima kita. Jikalau kita datang dengan penuh pertaubatan, dengan penuh iman untuk diselamatkan. Dalam masa yang sama, mari kita juga belajar daripada Cornelius. Apa yang boleh kita belajar daripada Cornelius? Lihat, Cornelius dikatakan seorang yang baik dan taat, komitmen terhadap agamanya. Tetapi itu tidak menjamin keselamatan di dalam hidupnya. Karena dia perlu apa? Perlu ada Yesus dalam hidupnya. Perbuatan baik tidak akan menjamin keselamatan kita. Oke? Tapi kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Perbuatan baik tidak menjamin keselamatan seseorang. Tetapi Yesus yang memberikan jaminan keselamatan. Sebaliknya, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus, maka kita melakukan perbuatan baik sebagai tanda syukur dan ibadah kita kepada Allah. Nah, apa yang membezakan kita, orang-orang percaya dengan agama lain? Bagi mereka, kita harus berbuat baik. Buat baik. Sedekah, kau diselamatkan. Tetapi bagi kita, karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, oleh darah Yesus, maka sebagai tanda syukur kita, maka kita berbuat baik. Itu adalah ibadah kita, syukur kita. Kita berbuat baik karena kita bersyukur diselamatkan. Kita harus mengerti akan hal ini. Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sekali lagi saya katakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan memandangkan, Yesus sudah mempersatukan kita, menyelamatkan kita semua. Apa yang boleh kita lakukan
untuk membalas kebaikan Allah ini, kebaikan Yesus ini. Saudara-saudari dalam Kristus, marilah kita turut terlibat di dalam visi Allah ini. Apakah visi Allah ini? Yaitu untuk memberitakan Kristus kepada semua orang. Katakan kepada kiri dan kananmu, beritakan Kristus kepada orang lain. Oke, mengapa kita harus beritakan Kristus? Karena ini adalah amanat yang diberikan kepada kita semua. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita bukan hanya menjalani hidup kita seperti biasa. Kita ada tanggung jawab. Injil Kristus itu bukan hanya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Semua orang percaya, kita semua orang-orang percaya, kita ada tanggung jawab kita. Yaitu, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Oke? Kita semua, tanggung jawab kita. Sebagai orang-orang percaya, kita mesti memberitakan Kristus kepada semua orang. Dalam ayat 33 hingga 38 mengatakan, karena itu segera aku suruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Saudara-saudari dalam Kristus, hanya satu hal yang boleh membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus dan orang-orang berdosa kepada keselamatan, yaitu Injil Kristus. Dan Cornelius memahami hal ini dengan baik. Dia telah meninggalkan penyembahan berhala pagan dan dia mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Tetapi walaupun dia sudah seorang yang sangat taat, menjalani kehidupan moral yang baik, dia masih belum diselamatkan. Mengapa? Karena dia belum mengenal Yesus. Tetapi karena kesungguhan Cornelius, Tuhan menjawab doa-doanya. Tuhan menjawab doa Cornelius, di mana Tuhan menghantar Petrus ke rumah Cornelius. Dan dia mendengarkan Injil keselamatan itu. Mari kita belajar, mari kita lihat apa yang dikatakan Cornelius kepada Petrus dalam ayat 33. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua di sini, yang hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Daripada ayat ini kita dapat melihat betapa rindunya, betapa hausnya Cornelius untuk mendengar firman Allah. Dia telah berdoa sungguh-sungguh, dia telah menunggu begitu lama untuk mendengarnya, dan kini tiba masanya untuk dia mendengar dan menerima Injil keselamatan itu. Dan kemudian Petrus berkata, itulah firman yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Firman yang dimaksudkan di sini adalah Injil Kristus yang harus diberitakan kepada semua orang. Semua orang. Jikalau Cornelius perlu untuk mendengarkan firman Allah ini untuk diselamatkan, maka orang-orang bukan Yahudi yang lain, orang-orang di luar sana yang belum mengenal, belum mendengar berita baik ini juga harus mendengarnya. Orang-orang di sekitar kita juga perlu mendengarnya. Semua kita harus mendengarkan firman Tuhan. Maka sebab itu Yesus telah memberikan kita sebuah amanat agung. Yesus katakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa
muridku. Tanggung jawab kita. Semua bangsa. Tidak kira suku, bahasa atau etnik. Semua orang harus mendengarkan Injil Kristus. Mengapa? Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan harus diselamatkan. Pada hari ini, ramai orang yang rindu dan mahu untuk mendengarkan Injil. Ini karena Injil itu sudah terbukti dan mampu untuk mengubah hidup semua orang. Allah mampu untuk menyelamatkan dan Allah sanggup untuk menyelamatkan semua orang. Tidak siapapun yang terkecuali. Sejauh mana Anda jatuh ke dalam dosa, segelap apapun masa lalu Anda, jikalau kita datang kepada Yesus dengan hati yang penuh pertaubatan, Yesus sanggup, mampu untuk menyelamatkan kita. Tidak siapa yang terkecuali. Tetapi ada satu persoalan yang harus kita tanyakan. Apakah kita sanggup untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain? Kepada rakan-rakan kita, tempat kerja, di luar sana. Bahkan kepada kenalan-kenalan yang kita belum pernah, yang belum pernah mendengarkan Injil Allah ini. Apakah kita sanggup? Ada ramai orang yang rindu untuk mendengarkan Injil Allah ini. Nah, izinkan saya untuk kita memperlihatkan satu video ini tentang kesaksian seorang pribadi. Saya percaya orang-orang yang sudah dewasa mengenal seorang pribadi ini, seorang artis Indonesia yaitu Ari Wibowo, pelakon Indonesia yang terkenal. Ya, dia sebelum ini dia bukan orang Kristen, tetapi suatu masa firman Allah itu mengubah hidupnya. Di puncak kerjayanya, di puncak karirnya, Allah menjamah hidupnya. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Mari kita belajar daripada kesaksiannya. Saya sudah aktif di dunia entertainment selama 35 tahun. Berawal dari seorang model foto dan fashion, peran utama di belasan film nasional dan banyak sekali judul sinetron. Di saat saya sedang berada di puncak karir saya memilih untuk ikut Yesus. Saya ingat waktu itu jam 3 pagi, sesuatu membangunkan saya. Dan ketika saya sedang duduk di tempat tidur dan heran mengapa saya terbangun, sebuah suara dalam batin saya berkata, Amsal 1 ayat 7. Pagi harinya saya cari tahu isi ayatnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pada saat itu juga saya sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi saya sehingga dia berusaha untuk menjangkau saya. Di saat itu saya katakan, Tuhan, saya akan mengikutimu. Ketika saya kasih tahu kepada teman-teman dekat, banyak yang kaget dan bertanya, yakin lo mau ikut Yesus? Apalagi pindah ke agama yang minoritas di Indonesia. Apa gak takut akan dibenci oleh fans? Kehilangan tawaran film dan bahkan dimusuhi sama teman-teman? Iya, saya bilang, saya yakin dengan keputusan saya. Awalnya bersama beberapa teman, kita berkumpul setiap Rabu malam di apartemen saya untuk belajar tentang firman Tuhan. Dari sana, saya mulai memberanikan diri untuk bersaksi di beberapa gereja di Jakarta sampai akhirnya keliling seluruh Indonesia. Thank you. Happy Sunday everybody. Ke Singapura, Amerika, dan Australia. Di sanalah saya kenalan dengan seorang anggota yang akhirnya menjadi istri saya. Dan kami sekarang hidup bahagia bersama dengan 2 putra. Selama itu juga, saya masih tetap terus berakting. Saya tidak kehilangan karir saya sama sekali. Asal David bisa kembali hidup normal seperti anak-anak lain.
Cara Tuhan memanggil setiap kita mungkin berbeda dan kadang penuh dengan misteri. Tetapi saya bisa katakan, jangan pernah ragu ataupun takut mengambil langkah iman tersebut. Karena kita hanya perlu mengambil satu langkah pertama saja. Tuhan akan ada di sana, berjalan bersama dengan kita. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari dalam Kristus, daripada video tadi kita dapat melihat. Kita harus sadar bahwa Allah tidak membedakan orang. Allah tidak memilih siapapun. Bermaksud bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkan semua orang. Tidak kira bangsa, tahap sosial, masa lalu, dan apapun latar belakang Anda. Kristus sanggup untuk menyelamatkan kita semua. Dan Kristus juga harus diberitakan kepada semua orang dengan penuh keterdesakan. Di luar sana, ramai orang sebenarnya yang rindu, yang harus mendengarkan Injil Kristus ini. Tanpa mengenal Kristus tidak ada kebarangkalian bagi seseorang untuk diselamatkan. Pada hari ini, ramai lagi orang yang belum menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan pada hari ini, ramai juga yang ada hanya sekadar nama Kristen tapi hidupnya jauh daripada Allah. Jauh daripada kesaksian-kesaksian hidup orang-orang percaya. Maka itu pada hari ini, mari kita belajar untuk mengerjakan amanat agung yang sudah diberikan oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kita harus beritakan Injil kepada semua orang. Dalam bulan ini dan seterusnya, gereja kita akan melangkah lebih giat lagi untuk memberitakan Injil. Maka sebab itu daripada pengumuman yang dilakukan oleh saudara Larius tadi, gereja kita akan menjalankan penginjilan alfa untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahkan hidup yang sudah jauh daripada Yesus. Maka itu dorongan saya adalah, mari, jikalau ada sesiapa, rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, siapapun yang ada di sekitar kita yang kita rasa perlu untuk kita perdengarkan Injil kepada mereka. Bawa mereka mengikuti kursus penginjilan ini. Muda-mudi, belia, dewasa, ajak mereka. Supaya mereka dapat mengenal Injil Kristus. Ramai lagi di luar sana yang belum benar-benar menerima keselamatan itu. Tapi, saudara-saudari dalam Kristus, persoalannya adalah ini. Tanya kepada diri Anda, apakah peranan saya sebagai orang yang sudah diselamatkan? Apakah peranan kita? Pernahkah kamu tanya diri kamu? Apakah peranan saya sebagai orang percaya? Setelah saya terima Yesus, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus hanya datang beribadah? Apakah cukup saya datang beribadah setiap minggu? Duduk masuk ke dalam gereja, duduk menyembah Tuhan, datang kelompok sel, berkumpul bersama-sama, bersekutu bersama-sama, dan menjalani kehidupan seperti biasa? Apakah cukup sekadar itu? Kita harus tanyakan diri kita, apakah peranan saya? Apakah saya ini hanya seorang Kristen kulit saja, luaran saja? Mari, saudara-saudari dalam Kristus, kita kerjakan amanat agung ini yang disampaikan oleh Yesus kepada kita, yaitu jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Kita semua ada peran kita masing-masing. Kita semua harus mengerjakan. Cari ahli keluarga kita yang sudah jauh daripada Tuhan. Bawa mereka kembali kepada Tuhan. Tidakkah kamu rindu untuk membawa mereka datang kepada Tuhan?
Bagi saya secara pribadi, jikalau saya melihat ahli keluarga saya yang sudah jauh daripada Tuhan, hati saya sangat sedih. Saya percaya Anda juga begitu. Jikalau Anda melihat rekan-rekan Anda yang selama ini bersama-sama dengan kamu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba dia beralih iman kepada iman yang lain. Tidakkah Anda rasa sedih? Apakah peranan kita? Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab itu? Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi ini. Kita tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah peranan saya? Katakan kepada Tuhan. Tuhan, inilah hidup saya. Pakailah saya Tuhan.